Para tuan, di dunia ini ada wanita-wanita yang bagaikan badai listrik, memukau, mengguncang, dan begitu kuat hingga mampu menyeretmu jauh ke dalam arusnya. Namun, mengejar badai semacam itu hanya akan meninggalkan jiwamu hancur, karam di tengah kekacauan. Masalahnya bukan pada kecantikannya, tetapi pada retakan-retakan tersembunyi di balik permukaan emosionalnya. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta bisa menyembuhkan siapapun. Bahwa jika kita memberi cukup kehangatan dan kesabaran, luka seseorang akan sembuh dan jiwanya akan terisi kembali. Namun kenyataan yang banyak pria pelajari dengan cara yang pahit adalah, jika dia tidak menghadapi iblis dalam dirinya sendiri, luka-luka itu tidak menjadi kelemahan, tetapi berubah menjadi lubang hitam yang menelan setiap hal yang kamu berikan tanpa pernah mengembalikannya. Ini bukan tentang menyalahkan wanita, melainkan tentang melindungi kedamaian, tujuan, dan kekuatanmu dari hubungan yang perlahan mengurasmu habis. Hari ini aku akan membagikan 7 tanda untuk mengenali pola seperti ini, agar kamu dapat masuk ke dalam cinta dengan kebijaksanaan, bukan hanya emosi. Karena pria bernilai tinggi tidak berperan sebagai pahlawan, ia membuat keputusan dengan sadar, bukan melompat ke jurang emosi tanpa dasar. Pernahkah kamu merasa seperti pengasuh emosional? Selalu ada, selalu memberi, tapi tetap saja tak pernah cukup? Tapai dois seberapa buwan dungan bang kamu borike, benar ada perubahan. Mungkin dia masih terluka oleh masa lalunya, dan sebagai pria baik, kamu ingin memberinya stabilitas yang tak pernah ia rasakan. Namun kamu tidak bisa mengisi bejana yang retak hanya dengan kebaikan. Wanita seperti ini hidup dalam kelelahan emosional. Luka-lukanya telah menguras habis energinya. Mereka pernah merasakan sakit yang begitu dalam hingga percaya bahwa mengambil lebih aman daripada memberi. Awalnya kamu pikir dia membutuhkanmu, menjadikanmu sandaran, tetapi perlahan kamu sadar, kamu bukan tumpuan, hanya penyangga sementara. Setiap percakapan berputar di sekeliling lukanya. Tujuanmu, impianmu, bahkan suaramu mulai memudar di latar belakang. Perhatiannya padamu terasa sopan tapi kosong. Dan semakin banyak kamu memberi, semakin tinggi ekspektasinya. Ketika kamu mencoba menjauh, rasa bersalah mulai menghantuimu. Karena dia menggunakan masa lalunya untuk membuatmu merasa seperti orang jahat. Namun itu bukan cinta, itu keterikatan yang menyamar sebagai kedekatan. Ingatlah, kamu bukan pusat rehabilitasi bagi mereka yang menolak untuk sembuh. Kamu boleh menemani seorang wanita dalam proses penyembuhan, tetapi kamu tidak bisa melakukannya untuknya. Jika rasa terima kasihnya hilang begitu kebutuhannya terpenuhi, maka kamu tidak sedang membangun hubungan, kamu sedang membayar hutang emosional. 2. Sang Ratu Kekacauan. Tuan-tuan, ketenangan bukanlah kemewahan, melainkan fondasi hidup yang stabil. Namun jika seorang wanita tak pernah mengenal kedamaian, ia akan menghancurkannya setiap kali kamu memberikannya. Awalnya dia tampak menggairahkan, spontan, penuh kehidupan. Kamu mengira kekacauan itu adalah gairah, padahal energinya tumbuh dari konflik dan ketegangan emosional. Ketika suasana tenang, dia justru gelisah. Stabilitas terasa asing baginya karena dia tumbuh di tengah badai, semuanya tampak baik-baik saja. Sampai tiba-tiba dia melemparkan bom kata-kata, komentar sinis, tuduhan halus, atau pesan samar yang membuatmu bingung. Bagi dirinya, kekacauan bukanlah kecelakaan, itu kenyamanan. Drama adalah oksigen dalam dunianya. Baginya, intensitas berarti gairah, dan ketenangan hanyalah kebosanan. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri, berjalan di atas kulit telur, menunggu ledakan berikutnya. Sedikit demi sedikit, kamu kehilangan fokus pada tujuanmu karena terus berusaha mengatur emosinya. Walau dia meminta maaf setiap kali, siklus itu tak pernah benar-benar berakhir. Setiap putaran mencuri sedikit dari kedamaianmu. Jangan pernah salah menafsirkan kekacauan sebagai keharmonisan. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan badai. Jika dia tumbuh subur dalam kekacauan, dia akan menenggelamkanmu di dalamnya. 3. Si pecandu pengakuan. Beberapa wanita membangun harga dirinya di atas dasar yang rapuh, selalu haus validasi untuk merasa berharga. Awalnya, itu terasa menyenangkan. Pujianmu membuatnya bersinar. Namun segera kamu sadar, dia tidak sedang mencari cinta. Dia sedang mencari ketenangan batin. Media sosialnya bukan galeri foto, melainkan pasar validasi. Setiap like dan komentar menjadi makanan bagi egonya yang rapuh. Mungkin dulu dia merasa tak terlihat,
tak dicintai, tapi bukannya sembuh, dia malah menambal kekosongan itu dengan perhatian. Dan kamu tak akan pernah menang dalam permainan itu, karena kamu bersaing dengan ratusan mata yang memandangnya. Wanita seperti ini jarang menghargai cintamu. Baginya, cintamu hanyalah rutinitas. Saat kamu berhenti memenuhi ekspektasinya, dia akan mencari sumber validasi lain. Pria bernilai tinggi tidak mengejar perhatian, dia menariknya lewat kehadiran dan keyakinan. Jika dia butuh seluruh dunia untuk mengingatkan siapa dirinya, maka dia takkan pernah benar-benar menghargai siapa dirimu. 4. Wanita yang menghilang. Beberapa wanita tidak jatuh cinta padamu. Mereka jatuh cinta pada bayangan diri mereka dalam cahayamu. Di awal hubungan, bila mereka mencerminkan energimu, impianmu, bahkan selera humormu. Kamu pikir dia pasangan sempurna, padahal dia hanya memantulkan cerminan kelebihanmu. Dia mempelajari apa yang membuatmu bahagia, lalu mengembalikannya untuk sementara. Begitu usahamu menurun, begitu pula perasaannya. Dia malah tidak terikat padamu, tapi pada apa yang kamu berikan. Kamu pun mulai mengejarnya, berusaha menyalakan kembali api yang tak pernah benar-benar ada. Kehangatannya bukan cinta, hanya pertukaran yang bersyarat. Wanita yang menghilang saat pemberian berhenti tidak pernah mencintaimu. Dia hanya membutuhkanku. Cinta sejati bertahan bahkan di masa kering, tidak pudar saat sumber daya habis. 5. Si korban abadi. Waspadalah terhadap wanita yang hidup dalam kisah sedih tanpa akhir. Dengannya, kamu tidak sedang menjalin hubungan, kamu sedang hidup dalam penderitaan tanpa batas waktu. Setiap ceritanya selalu sama. Seseorang telah melukainya, mengkhianatinya, atau merusak rencananya. Awalnya kamu ingin melindunginya, tetapi dia tidak ingin solusi. Yang dia butuhkan hanyalah simpati. Rasa sakitnya bukan kenangan, itu identitasnya. Jika dia berhenti menjadi korban, dia harus menghadapi pilihannya sendiri. Dan itu menakutkannya. Segera, rasa sakitnya menjadi tameng untuk membenarkan perilaku buruknya. Kamu mulai menyesuaikan diri agar tidak memicunya, dan tanpa sadar kamu kehilangan batasmu. Empati memang mulia, tetapi memelihara penderitaan adalah kehancuran perlahan. Pria sejati tumbuh melalui rasa sakit, tetapi tidak hidup di dalamnya. Dan ia membutuhkan pasangan yang melakukan hal yang sama. 6. Sang pemusnah cinta. Beberapa wanita akan membanjirimu dengan kasih sayang yang berlebihan. Pesan tanpa henti, pujian tanpa batas, hingga kamu merasa seperti hidup dalam mimpi. Namun itu bukan cinta, itu acting. Wanita seperti ini tidak mencari koneksi, melainkan kendali. Begitu dia merasa memiliki dirimu, kehangatan itu lenyap, dan kamu mendapati dirimu mengejar bayangan yang tak pernah nyata. Gairahnya menyala cepat, padam lebih cepat. Kamu berusaha lebih keras, berpikir kamulah yang salah, padahal emosinya sejak awal hanyalah umpan. Cinta sejati bukan kembang api, melainkan api kecil yang tumbuh perlahan menjadi kekuatan sejati. Jika perasaannya datang seperti badai dan pergi seperti asap, jangan mengejarnya. Kejar kedamaian yang sejati. Para tuan, tidak setiap wanita yang mampu menawan hatimu pantas atas ketenanganmu. Pria bernilai tinggi mencintai dengan hati namun tetap menjaga keteguhannya. Ingatlah, hubungan sejati tidak melelahkanmu, justru meneguhkanmu.